Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Imam Sari Sukmo Mulya tinapak padha sukma. Telek ireng arane wesi tur putih araning waja wani rasa. Arane cahya wesi polusani. Isun kepingin pebangen dumateng Roh Suci Pusaka Aji Kiai Dapur Pasopati. Nah, ya. Ini kita buka. Bismillah. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini bertemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowaji Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pusaka Dapur Pasopati PB Sepuh. Nah, ini PB Sepuh itu memang sangat beda dari bahannya, dari pamornya, dari garapnya, itu sangat beda sekali dengan yang pamor-pamor sekarang ya, gitu ya. Itu memang kalau yang sepuh itu beda sekali. Nah, Dapur Pasopati itu sangat sulit dan langka. Zaman dulu itu yang megang minimal itu senopati atau panglima perang. Itu dari pemerintahan kerajaannya, istilahnya pemerintahan kerajaan. Karena apa? Pasopati itu wibawanya sangat tinggi. Satu di samping wibawa, kedua dari potongan gagah dan cakra. Maupun dari segi dapur, maupun segi ricikan, maupun dari segi sogokan, maupun dari segi istilah itu kembang kacang ya, kalau itu pokokannya begitu ya, dengan lambe gajahnya itu sangat bagus sekali begitu. Itu maknanya apa? Karena yang mempunyai, yang memegang pusaka Dapur Pasopati ini harus betul-betul orang yang mempunyai berjiwa luhur, berjiwa tegas. Istilah paling tidak itu minimal itu kolonel ke atas, perwira ke atas, atau jenderal atau apa ya toh. Dan untuk masalah kolektor pun ya lain. Kalau kita bicara masalah kolektor mesti ada yang punya ya, tapi ya setiap pusaka tidak terlalu sama ya, tapi yang kita bicarakan ini pusaka PB begitu ya. Nah, ini rekan-rekan kita kalau punya Pasopati ya mungkin dari segi pamor pun tidak harus sama ya toh. Kecuali kalau kita itu bikin duplikatnya lah, itu mungkin bisa, tapi sama tak serupa begitu ya. Makanya dengan adanya duplikat seperti ini, karena apa? Jangan sampai budaya kita itu hangus begitu ya. Jadi harus diperkembangkan. Saya itu dengan teman-teman kita yang saya itu pandai pusaka atau empu sekarang, saya pengrajin sekarang itu apa, nanti suatu saat tahun 3000 itu makanya sepuh ya begitu. Tapi sepuh, sepah itu sudah beda. Nah, makanya pasti harus bisa membedakan ya toh. Walaupun dulu ya begitu. Walaupun Pasopati pun juga ada tembak-tembakan itu ada. Tapi yang khusus untuk bikin empu keraton ya, empu kerajaan itu ada sendiri, banyak pun selalu nggak sama begitu. Ya. Pusaka ini saya dulu dapatnya itu dari daerah Blitar Selatan, Tumpak Kepo. Ini yang dulu yang punya itu Pak Lurah namanya, Pak Lurah Tumpak Kepo namanya Pak Karsontono begitu ya. Itu sudah pensiun orangnya, udah mulai dulu pusakanya satu peti begitu, satu peti. Lantas kita pilih ada berapa pusaka, 20 pusaka yang sama ya. Orang dulu maaf loh ya, nggak ngajari, tukar pengalaman. Nah, ini orang dulu tuh kalau buka begini caranya pusaka itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Imam Sari Sukmo Mulya tinapak padha sukma. Telek ireng arane wesi tur putih araning waja wani rasa. Arane cahya wesi polusani. Isun kepingin pebangen dumateng Roh Suci Pusaka Aji Kiai Dapur Pasopati. Nah, ya. Ini kita buka. Bismillah lah. Ini ada teori, bukanya nggak terlalu ditarik begini, ndak ada teori
yang kiri ngangkat. Ini tata cara buka pusaka. Lah, jadi yang main ini, nah, gini ya. Lah, tidak boleh gini. Tidak boleh gini ya, maaf ya. Tarik seret nggak boleh. Ini terang-terangan ini sangat melanggar ini. Nggak boleh. Satu, di samping itu ada, kalau pusaka itu memang ada kekuatan, nah, dia bisa itu mempengaruhi kejiwaan yang membuka. Itu membahayakan. Jadi harus ada caranya. Dibuka, ya tadi pelan-pelan. Lah, ini lah. Jadi gini masuk, ya lah. Terus tarik lagi. Ini contoh ya, contoh saudara-saudara kita. Lah ini doanya ya tadi. Lah, doanya tadi. Lah kalau orang kepercayaan mau nayo ya ada lagi tayonya, doanya ada. Lah ya, aman. Tujuannya maksudnya buka seperti apa? Kalau ini robek, karena tua kadang-kadang rangkanya ini, lah yang jelas bisa ngenai. Seret gini munting ke sini bisa nyegrek. Kalau ini ada karatnya, membahayakan, jelas bisa infeksi, ya toh? Bisa nyenyek, bisa hancur, tangannya ada yang busuk. Ya, kita jelaskan. Nah, ini namanya dapur. Oh ya, ini kebetulan mau barusan kita cuci ya, kita warang ini kita tarik. Nah, nah ini sangat, karena apa? Belum di minyak, karena kalau beracunnya nanti biar kepegang karatan ya. Ini kebetulan warangannya agak ketuaan sedikit, kurang cerah ya. Ini ya, mungkin ya karena ketuaan kurang muda dikit. Nah, ini dari dapur, dari sogokan, ya toh, dari cengkokannya ini, mangkunya ini, ya toh. Lah ini pusaka PB Sepuh. Ini seloroknya dari sini pun sampai tua sekali. Nah, ini pamornya ini halus sekali pamornya, bukan istilah pamor nekel, bukan, ya toh. Nah, ini bukan nekel sekarang. Lah ini. Nah, coba. Ya. Lah, ini dari segi garap, dari segi bahan, bisa itu dari apa itu namanya itu, geger sapinya, bentuknya, ya, dari buntut tumonya. Ini buntut tumonya enggak keperasan. Jadi dari pamor pun bisa di atas pamor ini buntut tumonya itu sangat sensitif sekali, enggak seperti di kikiran itu, ya tah. Ini, lah ini, lah ini ya. Dapurnya sangat gagah sekali. Ini walaupun tidak begitu berat ini. Lah ini bahan-bahannya itu wah sangat pilihan ini ya. Sepuh banget. Nah ini sepuh banget. Kolosinya, bagian pinggir wila ya lah. Lah ini mangkunya, cengkokannya ini. Ini PB Sepuh ini ya. PB Sepuh. Estimasi ya. Ya estimasi itu kita menurut PB berapa, PB 7, PB 8, PB 10, kita yang tidak tahu, sama-sama tidak tahu ya. Baik, terserah ditangguh-tangguh PB berapa, PB 8 atau 9 ya. Tapi yang jelas saya mengatakan pusaka ini adalah PB Sepuh. Nah gitu ya, PB Sepuh. Tapi PB Sepuh ini kalau sudah berpamor seperti ini, minimal itu sampai PB 7, PB 8, PB 9 ya toh. Akhirnya kan pamornya pamor meteor ya, ini ya. Lah ini ini, nah ini ya. Nah, sebetulnya pusaka lanange Jawa ya Pasopati itu, karena kekuatannya yang dipegang itu dia itu sangat diasi juga. Itu pusaka Pasopati itu juga di samping wibawa, di samping juga ada pengasihannya sangat kuat sekali. Dari gagahannya, segi dapur Jawa sesuai yang memegang ini. Di kalangan masyarakat terkenalnya pusaka Pasopati. Lanangi Jawa, lanangi jagat, ya ta? Itu ya. Mari kita terangkan. Ya. Ini dapur Pasopati ya, dapur Pasopati. Ini sampai ini dari pamor sini
dan menerjang pinggir wilayah ini ya, dari sini ya. Nah ini sampai grepe semua ini karena kolosi. Ini karena tua-tua kolosi, karena kolosi begitu lamanya ya toh. Jadi pusaka lama ini kolosnya seperti ini, tidak bisa saya itu pusaka kalau ini bisa dikeker di kaca pembesar ini ya toh ini. Nah untuk greneng untuk apapun ini butut orangnya itu lebih menampak lebih agak lebar. Lah ini mangku ya toh, mangku ini istilah PB. Jadi pusaka dapur tangguh PB ini seperti ini ya, PB lama ya toh. Begini. Lah umumnya kalau sudah isa itu PB yang pamor-pamor seperti pamor yang bagus-bagus seperti pamor Nogorasang ini sudah sampai PB 7 ke atas. Begini minimal 7, 8, 9. Nah ini powernya agak begitu cerah. Nah ini sebenarnya itu cerah-cerah karena ini deling, tapi karena ini warangannya itu kurang ketuaan, kurang matang, istilah ketuaan, kurang muda. Lah ini sehingga ada kosong-kosong ini karena warangan aja ya dah ini. Lah untuk permasalahan ini ciri-ciri khas ini ya dah, ciri saya termasuk pusaka Pasopati dapur PB ini, dapur Indonesia itu Mangkunegaran ya dah lah ini. Nah ini terlalu dalam, tapi sampai lihat ke bawah, sogoknya dalam ya dah. Nah ini dinamakan itu bawah sedungkul. Ini ada pamor yang dinamakan itu pamor seperti lawe saukel ini ya, seperti lawe. Ini pusaka pamor Kawiban ini. Nah ini untuk pamor di tahun pogokan ini ya, kembang kacang pogokan ini namanya itu seperti anyak jenggotan, seperti Semar Betak ya toh ini. Konjo ini ya toh seperti Semar Betak, hampir sama tak serupa, cara garapnya sama Semar Betak. Nah ini untuk kawibawanya di sini ya toh dinamakan isa itu Pasopati ini. Untuk potongan kan ngadal meteng. Nah menunjukkan bahwa siapa yang megang pusaka Pasopati ini harus mereka dari sifat kejujuran, jujur, tegas ya toh ya, berwibawa begitu ya lah. Jadi dia harus betul-betul orang yang isa itu mempunyai dari segi mental, dari segi hati, dari segi ucapan itu harus memang betul-betul berbudi luhur, tidak sembarangan. Jadi sesuai dengan dapurnya ini, arti-arti dapur seperti ini ya lah itu. Nah ini karena apa? Lurus itu melambangkan dari sifat untuk keteguhan jiwa ya toh, keteguhan iman, keteguhan dari apapun yang istilah kita inginkan ya toh, supaya isa itu langsung untuk menembus sesuai yang dicita-citakan. Lah ini. Nah, lurus itu sifatnya itu kan sifatnya dari karena sifat pandeta ya. Pandeta itu sifat kesucian dan kebenaran. Jadi siapa yang megang pusaka ini harus betul-betul orang yang berjiwa berbudi luhur, tegas, berani, jujur. Lah itu sesuai dengan saya itu pamor Nogorasang. Nogo itu istilah itu luas, nogo itu besar ya toh, wibawa. Saya itu kawibawan, nogo istilah itu pangucap. Jadi seorang pangucap, seorang isa itu panglima atau seorang penjabat atau apapun itu harus memang isa itu sabdo pandeta ratu. Jadi tulus, istilahnya tulus, jujur, kenceng, bukan isu tempe sore dulu, bukan ya toh, ibaratnya seperti itu. Jadi harus betul-betul lah isa itu lurus sehingga mempunyai dari kewibawaan yang tinggi. Nah, itu karena apa? Seorang panglima atau seorang perwira punya anak buah, punya isa itu sebagai memimpin di bawahnya gitu. Ini Nogorasang. Jadi Nogorasang itu istilah siapa yang megang pusaka ini gitu, menjauhkan lawan, menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya semacam itu tidak diinginkan itu. Nah itu dia bisa melumpuhkan dari gangguan orang yang tujuan jahat. Gitu.
Nah, dapur walaupun bawah itu sama, seperti hampir seperti bulu ayam ya. Tapi kalau bulu ayam itu medot-medot, kalau ini enggak, belarak, namanya itu belarak malik. Dan belarak malik siapa yang kuat untuk memegang ini? Jelas itu bisa kan apa? Menjadikan siapa yang kuat seperti memegang belarak, yaitu pusaka dapur macam-macam, terbuat dari lu atau dari lurus, dia akan menjadi kejayaan. Seperti tidak berbeda dengan satu pusaka Naga Rangsang. Siapa yang kuat dengan berlaku jujur, bersifat itu adil, berjiwa adil, atau berbudi luhur sesuai dengan filosofi tidak yang di dalam pusaka ini, dia akan membuahkan itu kederajatannya akan berhasil. Lah, itu tadi keterangan saya, hanya sebagian keterangan pusaka yang bisa saya terangkan ya, pusaka dapur Pasopati ya. Nah, ini pusaka dapur Pasopati. Nah, sesuai yang saya keterangan tadi, ini ya. Nah, baliknya masih utuh sekali. Ya ada kalau sih kemarin 95%, 95% utuh. Ya, ini ya. Kita masukkan lagi dengan keterangan saya. Bila ada kekurangannya, ada yang tidak sede sama teman-teman atau saudara kita, saya mohon maaf. Kita masih saling belajar ya, saling tukar pengalaman. Kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Begitu ya. Saya masukkan ya. Lah, masuk gini ya. Ini ada, terima kasih. Salam budaya, rahayu.